Banyaknya kawasan hutan yang mengalami kerusakan semakin meningkatkan kebutuhan bibit dalam bidang kehutanan. Ada banyak cara yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan bibit tersebut, salah satunya dengan cara vegetatif. Salah satu contoh perbanyakan cara vegetatif yaitu dengan cabutan. Pengertian bibit cabutan adalah pencabutan anakan pohon yang ada di lantai hutan atau di bawah induk tanaman dengan tanpa menyertakan tanahnya untuk kemudian disemaikan di dalam persemaian. Bibit cabutan dari alam ini memberikan banyak kemudahan. Selain ekonomi, bibit ini juga mudah didapatkan oleh masyarakat sekitar hutan. Setelah bibit dicabut dari hutan, kemudian akan dilakukan penyemaian terlebih dahulu. Teknik penyemaian secara langsung juga dapat memanfaatkan cabutan anakan alam atau wilding. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu 1. Mahasiswa dapat menentukan bibit cabutan yang berkualitas bagus. 2. Mahasiswa dapat melakukan proses pengambilan bibit dengan cabutan. 3. Mahasiswa dapat mengetahui tingkat keberhasilan cabutan. Sudomo dan Rahman pada tahun 2008 menjelaskan metode cabutan dilakukan dengan mencabut anakan di sekitar pohon induk yang mudah dicabut, sehingga tidak merusak perakarannya. Bibit yang sudah tumbuh dipindahkan dari dalam polybag yang telah disediakan, kemudian diukur tinggi tiap tanaman setelah 1 minggu pengamatan, dan menghitung jumlah tanaman yang mati. Selain itu, juga pemindahan anakan dan penanaman ini berguna untuk melihat dan mengamati data survei atau daya tahan hidup anakan di suatu lahan. Indrianto pada tahun 2008 menyebutkan bahwa benih cabutan harus segera ditanam setelah dikumpulkan. Pelaksanaan penanaman sebaiknya dilakukan di bawah naungan. Secara garis besar, kegiatan penanamannya sebagai berikut. Akar yang terlalu panjang sebagian dipotong. Daun dikurangi beberapa lembar atau dipotong sebagian. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penguapan dan mempercepat pertumbuhan akar. Bibit yang digunakan tingginya tidak lebih dari 10 cm. Masukkan anakan di dalam wadah yang sudah diisi media sebagian. Usahakan agar lebar berada kurang lebih 2 cm di bawah permukaan wadah. Tanah di sekitar bibit yang akan dicabut harus basah. Berikut merupakan cara perbanyakan dengan cabutan. Pertama-tama, pilih semai yang akan digunakan. Pada kali ini menggunakan tanaman iler sebagai semai. Kemudian, siapkan alat berupa cetok dan polybag. Jika tidak ada polybag, bisa digantikan dengan botol bekas yang dipotong. Jangan lupa untuk memberikan lubang di bagian bawahnya, supaya air bisa keluar. Kemudian, isi botol tadi dengan tanah topsoil. Isi cukup setengahnya saja. Setelah dirasa cukup, lubangi bagian tengahnya menggunakan jari. Seperti ini. Lubang ini digunakan sebagai tempat akar-akar tanaman yang akan ditanam nanti. Langkah selanjutnya, gemburkan tanah di sekitar semai untuk mempermudah proses pencabutan. Penggemburan ini dapat menggunakan alat ataupun dapat digunakan cetok ataupun benda lain. Jika dirasa sudah gembur, angkat semai lurus ke atas dengan tangan agar dapat merasakan apakah seluruh akar sudah terjangkau atau belum. Pastikan semua akar terangkat ke atas, seperti ini. Kemudian tanam ke media yang sudah disiapkan tadi. Tambahkan kembali tanah. Setelah dirasa cukup, agak sedikit padatkan.
Ini merupakan penampakan semai iler setelah ditanam, kemudian dilakukan pengamatan kurang lebih selama 1 minggu. Setelah 1 minggu dapat dilihat semai dalam keadaan sehat dan segar. Daunnya mengalami pertumbuhan sebanyak 2 dan tingginya juga bertambah sekitar 1,5 cm. Tanaman yang digunakan dalam sistem cabutan tadi merupakan tanaman iler. Iler tumbuh tegak atau berbaring pada pangkalnya. Bagian yang menyentuh tanah mengeluarkan akar. Tingginya dapat mencapai 1,5 meter. Batangnya bersegi 4 dengan alur yang agak dalam pada masing-masing sisinya. Berambut, percabangannya banyak dan berwarna ungu kemerahan. Daun tanaman iler berupa daun tunggal dengan panjang tangkai 3-4 cm. Helaian daun berbentuk bulat dengan tulang daun menyirip jelas. Permukaan daun agak mengkilap, berambut halus dan berwarna ungu kecoklatan hingga sampai ungu kehitaman. Tanaman ini mampu tumbuh dengan optimal di dataran rendah sampai ketinggian 1500 mdpl. Biasanya banyak tumbuh liar di pekarangan rumah. Penggunaan topsoil pada sistem cabutan ini dikarenakan topsoil mengandung bahan-bahan alami yang bersifat penyuburkan tanah, seperti dedaunan dan ranting-ranting kayu yang telah mati. Tanaman iler yang digunakan tadi berupa semai dengan ukuran atau dengan tinggi 5,5 cm. Setelah dilakukan pengamatan selama 6 hari, setelah penanaman terhitung sejak tanggal 14 April hingga 19 April 2020, tanaman selalu dalam keadaan baik setiap harinya. Ini karena semua akar ikut dipindahkan sehingga tanaman mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Dapat dilihat, pada akhir pengamatan tinggi tanaman bertambah 1,5 cm, dari yang awalnya 5,5 cm menjadi 7 cm. Dan ada daun baru yang tumbuh sebanyak 2. Pencabutan dalam sistem ini sebaiknya dilakukan setelah turun hujan dengan cara mencabut bagian leher akar untuk menghindari kerusakan daerah perakaran. Pada lokasi persemaian yang tergolong jauh, sebaiknya memprakondisikan welding atau cabutan dibungkus dalam karung basah atau pelepah pisang, serta dapat menggunakan icebox. Tujuannya adalah menjaga kesegaran cabutan dan menjaga kelembapan selama pengangkutan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu 1. Bibit yang digunakan untuk cabutan harus dalam keadaan baik dan tingginya tidak lebih dari 10 cm. 2. Cabutan efektif digunakan untuk perbanyakan karena semua akar ikut terangkat sehingga tanaman mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. 3. Pertumbuhan tanaman iler dalam percobaan sistem cabutan ini sangat baik, dengan pertambahan tinggi 1,5 cm dan adanya daun baru yang tumbuh sebanyak 2. 4. Akar yang terlalu panjang sebagian dipotong, dan jika daun terlalu lebar, dikurangi beberapa lembar atau dipotong sebagian. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penguapan dan mempercepat pertumbuhan akar.